Oke, kita lanjutkan ke nomor 51 ya. Nah, begini. Perbandingan jumlah permen coklat dan permen susu dalam satu toples adalah 5 banding 7. Berarti gini aja guys, kita singkat. Apa tadi? Coklat dan susu ya. Berarti C banding dengan S. Itu sama dengan 5 banding 7. Kemudian, sedangkan perbandingan antara kopi dan coklat. Nah, kopi K dan coklat itu adalah 6 banding 2. Nah, di sini ada yang sama, coklat sama coklat, tapi perbandingannya berbeda. Ini kita samakan, biar nanti bisa digabung ya. Nah, 5 sama 2 dibikin 10. Berarti ini saya kali 2, jadi 10 banding 14. Artinya apa? Coklatnya 10, susunya 14 ya. Nah, kopi sama coklat. Ya, tadi kan dikali dibikin 10 coklatnya, makanya juga coklatnya dibikin 10 kali 5 ya. Berarti kopinya 6 jadi 30 dan coklatnya menjadi 10 ya. Nah, berikutnya jika selisih permen susu dan coklat. Berarti apa? Selisih susu dan coklat. Banyak mana susu sama coklat? Nah, kan ini susunya ada 14, coklatnya ada 10. Berarti kalau gitu susu dikurangi coklat ya. Nah, ini selisihnya adalah 8. Yang ditanya jumlah ketiga jenis permen tersebut, jumlahnya berarti kan apa tuh ya, bolehlah begini, coklat tambah susu ditambah dengan kopi. Nah, ini pakai cara SD saja, anak SMP juga bisa ya. Nah, ditanya apa? Jumlahkan perbandingannya. Coklat itu 10, susu 14, kopi berarti 30, tambah dengan 30 dibagi. Jadi kita apa? Selisih. Selisih antara susu dan coklat. Susu sama coklat, susunya itu 14, coklatnya 10. Dikalikan dengan nilai diketahuinya, yaitu 8. Nah, ini berapa nih? 4. 4 coret saja sama 8 jadi berapa? 2. Nah, di sini berapa ini? Ini 40, 54. 54 kali 2, 108 sudah ya. Nah, jawabannya C, gitu ya. Terus lanjut ke nomor 52. Nah, 52, wah ini ya, tentang ketaksamaan ini ya. Ini eh dipelajari teorinya silakan, tapi ruwet, rumet ya gitu. Nah, enggak usah juga nggak apa-apa. Yang penting begini aja. Ini kan D lebih dari B, D juga lebih dari C. Berarti B sama C di bawahnya D. Tapi B sama C, nah B lebih kecil daripada C. Berarti B itu kurang dari C dan dua-duanya kurang dari D. Jadi sama aja, B kurang dari C kurang dari D. Dan semuanya juga kurang dari 0. Jadi apa? B, C, D semuanya negatif. Nah, kalau negatif berarti apa? Nggak ada keterangan, maka ini bisa bulat, bisa juga pecahan ya. Nah, dan jangan lupa sifat-sifat bilangan negatif apa? Jika dalam pertidaksamaan, kalau kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan positif, hasilnya nggak berubah. Tapi kalau kedua ruas dikalikan dengan atau dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan dibalik ya. Nah, gitu. Terus juga ya, ini caranya bagaimana, bisa bermacam-macam. Bisa juga kamu coba, misalnya B, C, D ini kamu ambil bilangan. Nyobanya jangan hanya yang bulat, tapi juga yang pecahan ya, gitu. Dan sesuai ketentuan. Artinya apa ini negatif? Ya negatif juga semuanya ya, gitu. Misalnya begini. Kalau pakai teori ya langsung ketemu jawaban. Tapi kalau enggak ya, ya kita coba-coba aja. Misalkan saja B-nya itu adalah, ya bolehlah ini min 3, B-nya ini min 2, ini min 1 ya. Lebih besar ya. Nah, sekarang coba yang nomor A. Ini kita masukkan. D-nya itu min 1. Nah, jangan di sini lah, sini ya. Agak jauh. Jadi yang nomor A kita coba. D-nya min 1 dibagi B-nya itu min 3. Apakah lebih dari C-nya min 2 dibagi D-nya min 1? Nah, kan ini jadinya apa? Jadinya adalah 1/3 lebih dari 2. Jelas ini salah. Ya, nah, berarti apa? Bukan A, pasti ya. Nah, yang nomor B, kita coba lagi. D-nya tadi min 1 dibagi B-nya min 3. Apakah kurang dari D-nya min 1 lagi, C-nya min 2. Nah, ini kan semuanya min, berarti apa? Menjadi 1/3. Apakah kurang dari 1/2? Benar apa salah ini?
Bener ya? Nah, kalau kurang yakin, ini kali silang aja. 2 kurang dari 3 berarti bener ya. Nah, apakah B adalah jawaban yang benar? Nggak tahu. Nanti dulu. Setidaknya dia tidak salah. Ya, nah itu. Yang nomor C, B. B itu adalah min 3. Min 3 dibagi C-nya. Min 2, apakah kurang dari B-nya? Min 1 dibagi B-nya itu min 3. Min 3. Nah, ini jadinya berapa? Jadinya adalah 3 per 2 kurang dari 1/3. Ini jelas 1 koma, ini 0 koma. Nah, salah. Ya, berarti apa? Tidak mungkin yang C. Kenapa? Kan apakah untuk benar semua A, B, semua B, C, D? Untuk yang B, C, D seperti ini aja udah salah, apalagi yang lain ya, gitu. Nah, sekarang yang D. Yang D saya taruh di sini aja, sempit ya, gitu. B dulu, B-nya itu min 3 dibagi C-nya min 2, apakah lebih dari C-nya itu min 2 dibagi D-nya min 1. Ini menjadi 3/2 atau 1/2, 1,5 ya, lebih dari 2. Ini juga salah kan? Berarti yang D salah ya. Nah, yang E, apakah hubungan BCD tidak dapat ditentukan? Ya, kalau yang B itu salah ya otomatis jawabannya ya gitu. Nah, ini aja. Yang B itu sebenarnya kalau mau dianalisa lebih jauh ini benar ya. Kenapa benar? Coba saja kita hilangkan D-nya. Ini B sama C kan gampangannya begini. Kita punya B itu kurang dari C. Maka berlaku 1/B lebih dari 1/C. Otomatis kan bilangan min plus ataupun pecahan ataupun bulat. Nah, sekarang gini, ini sama-sama atasnya D. Berarti apa? Kiri sama kanan dikalikan dengan D. Dan ingat, D-nya itu adalah negatif. Sehingga apa? Ini menjadi D per B, ini menjadi D per C. Karena D-nya negatif, maka tandanya dibalik. Nah, jadi sesuai yang B ini dia, gitu. Nah, langsung begini juga boleh, kalau bisa. Tapi kalau enggak, coba-coba begini. Nah, cuma mungkin kalau ada pilihan E kan ragu-ragu. Apakah B itu benar untuk semua bilangan? Nah, itu masalahnya ya, gitu. Nah, belajar yang banyak aja, berpengalaman nanti juga ada solusi. Nah, kita langsung saja ke nomor 53 ya. Nah, 53. 53 ini juga sama, tidak ada keterangan bilangannya bulat, pecahan, ya, itu kan nggak tahu. Real pasti, rasional tidak nggak tahu. Tapi yang jelas begini, kalau membandingkan X sama Y, di mana intervalnya itu ada irisan. Nah, kalau dibandingkan ini, kalau digambar ya, jadi X-nya itu dari 5 sampai 7. Nah, ini 5, di sininya 7. Ini X-nya ini pakai bolong, misalnya, ya, karena nggak beda sama dengannya bolong. Nah, X-nya dari sini sampai sini. Ya, nah, ini X. Sekarang Y-nya. Y-nya itu dari 4, sampai 6, seperti begini ya. Nah, sekarang kita bandingkan, apakah X itu selalu lebih dari Y? Ya, kita lihat X itu selalu lebih dari Y. Ya, kalau X-nya di sini, Y-nya di sini, kan jadi lebih dari. Nah, ini kan nggak ada keterangan. Kalau nggak ada keterangan berarti apa? Bebas mestinya untuk sembarang X dan Y. Nah, kalau X-nya itu adalah bulat ya memang nggak bisa gitu ya. Nah, berarti kan ini nggak ada keterangan, berarti semua bilangan real. Karena asumsi atau selagi tidak ada keterangan, maka bilangan adalah bilangan real ya gitu. Nah, kalau nggak ada keterangan khusus ya itu lain lagi ya gitu. Jadi ini bilangan real semuanya. Atau kalau mau dibikin bulat, adakah X yang kurang dari Y? Ya paling diambilnya X-nya adalah misalnya 6, Y-nya ya memang selalu kurang dari 6 sih ya gitu. Tapi kan kalau bilang bulat aja ya, tapi nggak ada keterangan berarti bebas, bisa bulat bisa juga gitu ya, walaupun mungkin pembahas yang lain berasumsi berbeda, yaitu silakan memilih ya. Jadi kalau menurut saya ini X-nya bisa kurang dari Y. Kalau X-nya di sini, Y-nya di sini, bisa juga X-nya lebih besar daripada Y, bisa ya. Nah, sama juga bisa ya gitu, selisih satu juga bisa ya. Nah, kalau begitu ikannya hubungannya bagaimana? Tidak dapat ditentukan ya gitu, karena Pak bisa semuanya ya gitu, bukan tidak ada jawaban gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 53, 54 ya. Nah, 54, wah ini wah landasan ya. 54 itu diketahui S adalah bilangan bulat positif. S bulat positif, di mana S adalah R plus 3, berarti kan R-nya nggak sembarang. R-nya nggak boleh menyebabkan S bernilai negatif. Berarti
0 juga nggak boleh, maka R harus lebih dari min 3 ya. Jadi karena R plus 3 itu harus positif, jadi gampangannya kan begini, karena S itu bilangan bulat positif lebih dari 0 kan, berarti apa, R plus 3 lebih dari 0, berarti apa, R nya lebih dari min 3 gitu ya. Nah terus antara X sama Y hubungannya bagaimana ya? Kalau bingung, ambil aja sebuah nilai R. Ambil sebuah nilai R, misalnya di sini aja ya. Nah, ini R berapa, nanti X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau R-nya itu berarti kan lebih dari min 3. Jangan coba min 3. Mulai dari berapa ya? Berarti min 2. Jangan min 4 juga ya. Mau lebih dari kok malah beli kurang dari. Nah, kalau R-nya min 2, X-nya bagaimana? Masukkan 0 kan? 0 kali berapa? 0. Berarti kan X min 2, 0. Ya, nah, berarti X-nya berapa? 2. Atau lebih gampang lagi begini, X-nya itu kita rubah menjadi R plus 2 sama R plus 4 ditambah 2. Jadi kalau X-nya itu, R-nya itu min 2, kan berarti ini 0. Kali berapapun 0, tambah 2, berarti 2 X-nya. Nah, Y-nya bagaimana? R-nya min 2, min 2 tambah 4 kan 2, dikuadrat 4, kali 2, 8. Nah, kita hubungannya, X kurang dari Y. Coba lagi. Kalau ini min 1, nah min 1 ingat R-nya lebih dari min 3. Min 1 ya. Min 1 tambah 2 1. Min 1 tambah 4 3. 3 kali 1 3 ya. 3 tambah 2 berarti 5. Nah, Y-nya bagaimana? Masukkan min 1 tambah 4 3. Di kuadrat 9 kali 2 18. Tambah jauh, semakin besar semakin jauh ya. Nah, kita coba lagi. 0. R-nya 0. Ini 2, ini 4, 8 tambah 2, 10. Nah, apakah semakin jauh? Y-nya, coba 0, 0, 4, kuadratnya 16 kali 2, 32, semakin jauh. Berarti apa, kalau itu semakin banyak semakin jauh, gitu ya. Nah, hampir bisa dipastikan adalah Y-nya selalu lebih besar daripada X. Berarti apa? Y-nya lebih besar. Nah, ini X-nya lebih kecil, ya. Nah, kalau mau dijabarkan lagi begini, ini jadi apa? Ini menjadi R kuadrat ditambah 6R ditambah ini sama ini 8 tambah 2 berarti apa? 10. Gitu ya. Nah, ini itu sama saja dengan R plus 3 di kuadrat. Cuma kalau R plus 3 kuadrat, jadi apa? R kuadrat tambah 6R tambah 9. Ini 10, berarti tambah lagi dengan 1. Nah, di sini kelihatan, ini R-nya cuma tambah 3, ini tambah 4. Ya, nah, ini kuadrat kali 1, ini kali 2, kan jelas jauh, ya lebih tinggi lagi. Maka wajar kalau Y-nya lebih besar daripada X ya, gitu. Penjelasan matematisnya. Tapi ya bebas mau pakai yang mana ya. Nah, terus yang nomor 55. 55 itu X adalah luas persegi. Luas persegi dengan panjang sisi 25. Ingat, persegi itu luasnya adalah sisi kuadrat. Jadi 25 di kuadrat berapa? 625. Y adalah luas persegi panjang yang panjangnya 30 dan lebarnya 20. Berarti Y itu sama dengan 30 kali 20. Jadi Bapak 600. Mudah dikira. Nah, mungkin jawabannya kan. Jadi apa? X lebih besar. Lebih besar. Nah, lebih besar apakah X itu 2 kalinya Y? Tidak, ya. Nah, tapi begini. Ini benar, X itu lebih dari Y. 2X lebih dari Y juga benar. Mana yang lebih mendekati? Mana yang paling benar? Ya, kalau saya sih lebih akurat yang ini. Ya, itu. Kenapa? Untuk X-nya itu lebih darinya nggak harus kali 2. Kali 1 aja udah cukup. Ya, gitu. Nah, ini kan spesifik ya. Kalau ini seolah-olah misalnya begini. Misalnya itu X-nya sama dengan berapa? 100 lah, misalnya ya. Nah, Y-nya berapa? Misalnya Y-nya adalah 100 juga. Nah, maka sama, tapi dikali 2 jadi lebih besar. Nah, itu baru yang D, ya, itu. Nah, nanti juga ada yang C ketemunya, ya, double ya, itu. Jadi, saya lebih condong ke B, jawaban saya. Mungkin membahas yang lain bisa berbeda. Kemudian, nomor 56 itu begini. X adalah banyaknya. Nah, kalau ini banyaknya ya. Kalau tadi kan jumlah. Kalau banyaknya yang nggak usah dijumlah, hanya dihitung saja ada berapa. X adalah banyaknya bilangan prima yang lebih besar dari 21 dan kurang dari 51. Kalau bilangan prima yang kurang dari 100, itu ngeceknya gampang. Cek dengan bilangan prima yang kurang dari 10.
apakah bisa dibagi? Misalnya begini, kita data anggotanya apa saja. Bilangan prima kurang dari antara 21 sampai 5 saja ya, gitu. Berarti kan 22 kan dibagi 2 bisa, berarti bukan prima. 23 kamu bagi dengan 2, 3, 5, 7. Bilangan prima kurang dari 10. Kalau kurang yakin tambah lagi dengan 11. Nah, kalau tidak bisa dibagi dengan bilangan ini, maka dia pasti bilangan prima, gitu ya. Nah, coba 23 jelas bisa masuk, tidak ada yang bisa membaginya. 24 genap itu nggak mungkin, jadi bilang prima itu yang genap cuma satu ya. Nah, jadi 25 dibagi 5 bisa bukan, 26 genap, 27 dibagi 3 bisa, 28 genap, 29. Nah, 29 ada yang bisa dibagi oleh ini? Tidak bisa, jadi 29 adalah 5. Kemudian 30 genap, 31 tidak ada yang bisa membagi, berarti masuk bilang prima 31. 32 genap, 33 dibagi 3 bisa, 34 genap, 35 bagi 5 bisa, 36 genap, bagi 37. Nah, 37 ada yang bisa membagi nih, dibagi 37 ada yang bisa, nggak bisa, berarti 37 masuk ya. Nah, 38 nggak mungkin, 39 dibagi 3 masih bisa, 30, 40 nggak mungkin, 41. 41 dibagi ini nggak ada yang bisa, berarti masuk. 41, 42 nggak mungkin, 43 bisa, 43 dibagi ini nggak ada yang bisa ya, gitu. 44 genap, 45 nggak mungkin, bagi 5 bisa, 46, 47 bisa, 47, 48, 49 bisa dibagi 7, nggak mungkin ya. Sudah ya, sampai. Nah, berarti apa? X itu banyaknya bilang prima, prim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti X itu nilainya adalah sama dengan 7. Y-nya bagaimana? Yang jelas kalau ada kayak gini kan ikan Y-nya eksak ya. Nah, Y-nya bisa dihitung. Y itu adalah mana tadi? Nah, sedangkan Y adalah bilangan bulat positif yang mengandung angka 6 atau merupakan bilangan kelipatan 6 atau merupakan kelipatan 6 yang kurang dari 36. Nah, kurang dari 36-nya ini tentunya hanya berlaku untuk kalimat kedua. Itu apa? Kelipatan 6 ya. Nah, itu. Jadi angka mengandung angka 6-nya tidak masuk, dibatasi. Atau bagaimana? Kalau tidak dibatasi oleh kurang dari 36, mestinya ya ini berarti banyak banget, tak hingga ya gitu. Perkiraan saya ini adalah kurang dari 36-nya adalah untuk Y. Jadi Y-nya itu kurang dari 36 semuanya. Nah, maka yang mengandung angka 6 juga kurang dari 36. Berarti gini, Y itu berapa saja anggotanya? Pokoknya bilangannya mengandung angka 6 atau kelipatan 6. Nah, berarti kan tidak harus dibagi 6, tidak harus ada 6-nya. Contoh, misalnya 6, masuk. Ada 6-nya, ya gitu. Dan bilang bilang positif, ya gitu. Terus juga lagi, berapa lagi? 12, kelipatan 6. 16, bukan kelipatan 6, tapi mengandung 6, ya. Terus berapa lagi? Eh, berapa ya? Yang ada 6-nya, oh 24. Ini kan habis dibagi 6. 26 mengandung 6. 30 kelipatan 6. Terus berapa lagi? 36 nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada yang kelewat nggak? Coba cek lagi. Oh, ada yang nih yang kelewat. Di sini ada satu lagi, 18. Nah, tidak. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti Y-nya itu ada 7. Ya. Nah, ingat ini adalah banyaknya, bukan jumlahnya. Berarti X-nya 7, Y-nya 7. X dan Y bernilai sama ya, gitu. Nah, terus lagi nomor 57 ya. Nah, 57 itu wah ini ya umur ini ya, hanya dihindari. Nah, apakah kamu belum menghindari? Nah, terserah kamu ya gitu. Coba 57 sebentar. 57 itu 7 tahun yang lalu. Kalau ada seperti begini kita ambil sekarang. Sekarang umurnya apa? Misalnya ayah adalah Y, Arya adalah A, gitu ya. Nah, itu ayah semua ya, A semua. 7 tahun yang lalu berarti Y min 7 dan A min 7. Umur ayah sama dengan 6 kali umur Arya. Berarti 7 tahun yang lalu Y min 7 sama dengan 6 kali umurnya Arya. Berarti A min 7. Ya, saya ulangi lagi.
7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Arya. Jika tahun depan, berarti 1 tahun yang akan datang, berarti apa? Y plus 1 dan A plus 1. Maka begini, berarti Y plus 1. Umur ayah 2 lebihnya, berarti sama dengan 2 lebihnya plus 2 dari 3 kali umur ayah, Arya. Jadi kalau 2 lebihnya atau kurangnya taruh di belakang, ya, tinggal plus atau min. 2 lebihnya dari 3 kali umur Arya, berarti 3 kali umur Arya. A plus 1 juga, karena 1 tahun yang akan datang, ya, itu mana tadi, tahun depan, gitu ya. Nah, yang ditanya berapa umur Arya 5 tahun yang akan datang, maka yang ditanya adalah umur Arya 5 tahun yang datang. A plus 5, hati-hati ya. Ingat ini pertanyaannya, ya, bukan A yang ditanya. Nah, ini lebih enak kayaknya pakainya adalah substitusi. Coba, Y sama dengan berapa nih? 6A. Ini min 42 ditambah 7, ya, min 7 di plus 7, ya. Min 42 tambah 7 berapa? Berarti min 35. Bener nggak? 42 kurangi 7, ya, ya, dulu ya. Nah, masukkan Y-nya. Berarti apa? Y-nya adalah 6A dikurangi 35 ditambah 1 sama dengan, ini berapa? 3A ditambah 3 plus 2. Ini berarti 6A, ini 3A. Langsung saja 3A-nya pindah ke kiri jadi 3A. Ini min 34 jadi plus 34. 34 tambah 5 berarti 39. Maka A-nya adalah 13. Hati-hati, ini bukan jawaban. Ya, itu karena apa? Yang diminta A plus 5. Berarti apa? 18, ya, gitu. Nah, lanjut. Nomor 58. Seseorang mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 kilo. Nah, jika dia terlambat berangkat 10 menit, nah, jadi waktu perjalanannya hanya 1 jam, ya, tapi dia telat. Jaraknya kan nggak berubah, waktunya yang berkurang, ya, itu. Maka kecepatannya harus ditambah, kan. Pertanyaannya adalah berapa kecepatannya agar sampai di kantor tepat waktu tentunya. Berarti apa? Hanya punya waktu 50 menit untuk jarak 30 kilo. Nah, kecepatan itu apa? S per T. S-nya berapa? 30 kilo. Nah, waktunya kan hanya 50 menit. Atau berapa? Ya 50 per 60 jam. Ya, 60 jam. Ya, nah, berarti apa? Dibagi dengan 5 per 6. Atau sama dengan 30 kali 6 per 5. Kan coret? 6. 6 kali 6 berapa? 36 km per jam. Ya, gitu. Kemudian nomor 59. Dua mobil menuju suatu kota yang berjarak. Nah, jaraknya, ya. Kecepatan mobil kedua ini, nah, V2. V2 itu 15. Lebih cepat. Oh, jangan, nanti dulu ya. Bacanya harus sampai selesai nih. Jadi eh, kecepatan mobil kedua 15 lebih cepat dari mobil pertama. Berarti V2 itu adalah V1 ditambah 15. Biasakan lebih atau kurang di belakang, ya. Nah, kemudian jika waktu perjalanan mobil kedua, nah, tadi T2 itu apa? Sama dengan 1 jam lebih singkat. Berarti min 1 dari T1. Mobil pertama, kan. Nah, berapa kilometer per jam kecepatan yang dipacu mobil pertama, ya. Nah, yang jelas S kita punya. S itu apa? Jarak. Dari mana? V kali T. V1 T1 sama dengan V2 T2, ya. Nah, gini. Ini kan mobil kedua mobil berjalan dengan jarak yang sama. Berarti langsung saja V1 kali T1 sama dengan, oh, pakai ini aja sekalian, ya. Itu nggak usah tulis lagi. Hemat, ya. Nah, itu. Nah, langsung saja. Berarti kan ini V1 T1. Yang ditanya adalah kecepatan yang dipacu oleh mobil pertama. Maka V1 T1 tetap V1 T1. Yang diganti adalah V2 T2. V2 itu adalah V1 tambah 15. T2 adalah T1 min 1. Kita jabarkan V1 T1 sama dengan ini V1 kali T1 di V1 kali min 1, ya. Berarti min V1 ditambah 15 T1 min 15. Nah, ini kan sama, coret.
Jadi berapa? 0 ya, jadi 0 ya. Nah, terus ini V1 nya pindah saja, V1 sama dengan 15 T1 min 15. Nah, yang diminta V1 berarti apa? T1 nya diganti. Ingat ini tadi berapa? Sama dengan 450. V1 kali T1 berarti T1 adalah 450 per V1, maka V1 sama dengan 105 berapa? 15 dikali T1 nya berapa? 450 dibagi T1 dikurangi 15. Nah, sudah. Salah lagi nulisnya ya gitu. Ini yang diganti adalah V1 apa T1. Jadi kan V1 kali T1 adalah 450. Maka T1 sama dengan 450 per V1 ya. Nah, V1 nya berapa? Kalau mau diteruskan ini semuanya kiri sama kanan kalikan V1 tapi panjang, waktunya kita nggak cukup. Sudah ada jawabannya kan, ini adalah V1 yang ditawarkan. Nah, ya sudah, berarti V1 ini dicoba dimasuk-masukkan mana yang bisa membagi 15 kali 450. Apakah 80? 80 itu coba kita hitung ya. 15 kali 408 berapa? 450. 450. Jadi ini kita hitung apakah ini dibagi dengan 80 bisa. 450 ya dibagi dengan 80. Ini coret nolnya. Bisa dibagi? Tidak bisa. Ya, gitu. Kenapa? Kan V1 nya bulat, maka ini harus bulat. Agar dikurangi bulat juga hasilnya bulat. Berarti tidak mungkin jawabannya adalah 80. Nah, kita coba lagi. Hapus ini. Ya, nah ini diulangi lagi. 75 barangkali. 75 ya. 75. Ingat tadi ini ada 50 ya. Nah, 75 bagi 15 kan bisa. Bagi 15 berapa? 5. Nah, wah ini bisa ini. Dibagi 5 berapa? 90 ya. 90. Nah, kita cek coba. Berarti kan di sebelah kiri adalah tadi 75 sama dengan ini tadi sudah dihitung nilainya berapa? 90. Apakah dikurangi 15 sama? Sama ya? Cocok. Itu aja. Pakai mencoba ya, gitu. Terus satu lagi wis, nomor 60 ya. Nah, ini 60. Sudah, kita istirahat dulu. Capek ya itu. Nah, nomor 60 itu begini. Arya dan Berlina masing-masing dengan uang 80.000 pergi ke toko buah untuk membeli buah apel dan jeruk. Arya dapat membeli 2 kilogram apel dan 4 kilogram jeruk tanpa uang kembali. Sedangkan Berlina dapat membeli, nah gini, kita umpamakan dulu harganya. Jadi misalnya harga buah apel adalah X, buah jeruk adalah Y, ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan. Pokoknya Arya sama Berlina semuanya adalah 80.000 uangnya ya. Nah, Arya dulu membeli 2 kilogram jeruk, berarti kan 2X ditambah 4 kilogram 2 kilogram apel ya. Nah, sama 4 kilogram jeruk, berarti 4Y. Ini tanpa uang kembali, berarti habis. Berarti apa? Harganya pas, 80.000. Kemudian Berlina dapat membeli 5 kilogram apel, berarti apel tadi apa? X ya. Nah, 5X ditambah 2 kilogram jeruk. Nah, ini berapa? Sama dengan, sama ya, tanpa uang kembali juga, berarti apa? 80.000. Nah, yang diminta adalah Cynthia ingin membeli 5 kilogram apel dan 5 kilogram jeruk. 55. Ini kalau dijumlah 7 sama 6 nggak bisa ya. Ya sudah. Ini saya bagi 2. Jadi ingat, menyamakan koefisien tidak harus dikalikan. Dibagi pun nggak apa-apa. Yang penting setelah dibagi bulat. Jadi gampang ya. Nah, ini saya bagi 2. Saya bagi 2 jadi 2Y. Saya bagi 2 jadi 40.000. Ini punyanya Arya ya. Nah, kita kurangi. Jadi berapa? 4X. Ini habis sama dengan 40.000. Nah, X-nya berapa? Berarti 10.000. X-nya harganya apel. Y-nya berapa? Masukkan 10.000 kemana? Bebas. Misalnya sini aja 10.000 ke kanan jadi 30.000 kan, 40.000 kurang 10.000 ya. Itu 2Y, berarti Y-nya berapa? 15.000. Nah, yang diminta adalah
5x ditambah dengan 5y, atau 5 kali x plus y, biar gampang itunya. Nah, x plus y berapa? 25 kali 5, 125.000 ya. Nah, gitu. Itu dulu, tunggu pembahasan lanjutannya ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan kamu sukses semua ya. Gitu, oke.